Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part kedua untuk bab 3, fluida statis. Kali ini kita masuk ke subbab B, yaitu tekanan. Tekanan ini didefinisikan sebagai gaya tiap satuan luas. Tiap satuan luas. Gaya adalah tekanan tiap satuan luas. Nah, misalkan ada sebuah papan dengan luas permukaannya adalah A, kemudian kita tekan dengan gaya F, kita memberikan gaya F-nya tegak lurus terhadap permukaannya, maka besarnya tekanan, kita simbolkan sebagai P, itu sama dengan F per A. Gaya tiap satuan luas, F per A. Nah, ini kita tulis sebagai rumus dari tekanan, di mana F-nya itu adalah gaya dengan satuan Newton, A-nya itu adalah luas permukaan, yaitu satuannya adalah meter persegi, sehingga tekanan satuannya adalah Newton per meter persegi. Nah, satuan Newton per meter persegi ini nanti sering juga kita tulis sebagai sama dengan 1 Pascal untuk menghormati Blaise Pascal. Kalau kita lihat pada rumus ini, P ini berbanding lurus dengan F. P juga berbanding terbalik dengan A. Artinya apa? Semakin kamu banyak gaya, maka tekanan di hidupmu maka semakin besar juga. Semakin kamu banyak gaya, maka tekanan hidupmu semakin besar. Sedangkan kalau kamu lapang dada, A-nya diperbesar, maka tekanan hidupmu akan semakin kecil. Ingat konsep itu ya. Contoh penerapannya adalah pada pisau, gunting, dan alat potong lainnya. Di mana pada alat tersebut luas bidang tekannya, kalau pada pisau berarti pada mata pisaunya, itu kita asah. Sehingga luas bidang tekannya, luas permukaannya itu kecil. Sehingga menghasilkan tekanan yang besar. Ingat tadi konsepnya tadi. Karena tekanannya besar sehingga akan lebih mudah digunakan untuk memotong. Begitu pula pada ini ya, gunting. Nah, ini berlaku juga untuk paku. Paku ujungnya kita buat meruncing. Memiliki ujung yang meruncing. Tujuannya apa? Untuk memperbesar tekanannya. Dengan cara apa? Luas penampang atau luas permukaannya di sini diperkecil. Gitu ya. Ini tadi penerapan tekanan secara umum. Sekarang bagaimana tekanan pada zat cair? Oke, subbab tekanan ini kita bagi menjadi beberapa sub pokok dasar lagi. Yang pertama itu adalah tekanan hidrostatis. Ini adalah tekanan pada zat cair. Misalkan saya punya suatu bejana dengan luas penampang A. Jadi ini adalah luas penampangnya. Luas permukaannya itu adalah A. Wadah ini kemudian saya isi dengan zat cair setinggi H. Jadi tingginya adalah H. Kemudian saya ingin mengetahui tekanan di dasar wadah. Kira-kira berapa sih tekanan di dasar wadah ini, di titik B ini? Sebenarnya tekanan di titik ini itu kan akibat dari berat lapisan, misalkan di titik ini. Di titik ini tadi saya tarik sini. Itu kan sebagai akibat dari beratnya lapisan air atau lapisan zat cair yang ada di atasnya. Berarti di sini ada lapisan partikel-partikel airnya sampai tumpuk-tumpuk, menumpuk sampai ke atas. Nah, ini menumpuk. Nah, yang paling bagian bawah sendiri ini kan tertekan, otomatis tertekan. Berarti kira-kira bagaimana P-nya? P ini itu kan sebagai akibat dari beratnya zat cair itu sendiri. Nah, berarti ini kita sebut sebagai tekanan hidrostatis. pH, kita simpulkan sebagai pH. Oh, berarti yang dimaksud tekanan hidrostatis itu adalah tekanan zat cair. Tekanan zat cair yang diakibatkan oleh beratnya sendiri. Akibat dari beratnya sendiri. Akibat
beratnya sendiri. Secara matematis, tekanan hidrostatis ini dapat kita turunkan dari rumus tekanan umum yang di awal tadi. Berarti pH sama dengan F per A. Gaya F-nya ini itu kan sebagai akibat dari berat zat cair yang ada di atasnya ini tadi. Kalau misalkan kita ingin mengetahui tekanan hidrostatis di titik B, berarti F itu dapat kita ganti menjadi W per A. Nah, berat itu kan sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dibagi A lah, kita tulis lagi. Sama dengan massa, kita tahu Rho sama dengan M per V. Oh, berarti massa sama dengan Rho kali V. Nah, kita tulis ini Rho dikali V dikali G dibagi dengan A. Loh, volume air yang ada di sini, bagaimana mencarinya? Rumus volume itu adalah luas alas atau luas permukaan di bawah A dikali H. Berarti sama dengan Rho dikali A kali H dikali G dibagi dengan A. Nah, atas ada A, bawah ada A. Berarti bisa kita coret. Nah, oh ternyata rumus dari tekanan hidrostatis itu adalah Rho Hg, atau bisa kita tulis sebagai Rho GH. Nah, ini adalah rumus untuk tekanan hidrostatis. Di mana hanya tadi, H ini tadi apa? Kedalaman. Satuannya adalah meter. Nah, kedalaman ini itu diukur dari atas ya, bukan dari bawah. Jadi, diukur dari atas permukaan zat cair, bukan bejananya, tapi diukur dari permukaan atas zat cairnya. Kemudian G-nya tadi adalah percepatan gravitasi. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. pH tadi adalah tekanan hidrostatis. Satuannya adalah Newton per meter persegi, atau bisa tulis juga dengan Pascal. Selain satuan Newton per meter persegi atau Pascal ini, ada juga beberapa satuan lain yang sering juga digunakan. Nah, perlu kalian ketahui untuk cuaca atau udara. Jadi untuk cuaca atau udara itu seringnya pakai satuan atmosfer atau ATM. Di sini adalah atmosfer. Sering juga pakai satuan centimeter Hg. Terus ada milimeter Hg. Dan ada juga satuan milibar atau ditulisnya MB. Nah, konversinya adalah 1 milibar, 1 MB itu sama dengan 0,001 bar. Kemudian 1 bar itu sama dengan 10⁵ Pascal. Terus ada 1 ATM, 1 atmosfer, itu sama dengan 76 cm Hg. Atau kalau mau dibuat Pascal itu sama dengan 1,01 kali 10⁵ Pascal. Ini sering sekali ditulis 1 digenapkan menjadi 1 kali 10⁵, dibulatkan menjadi 1 kali 10⁵ Pascal. Ini kalau kita rubah menjadi bar berarti sama dengan 1,01 bar. Nah, kemudian ada lagi satuan 1 torr. 1 torr itu apa? Torricelli. Torricelli itu seorang penemu barometer atau alat untuk mengukur tekanan. Itu sama dengan 1 mm Hg. Nah, itu tadi tekanan hidrostatis, tekanan pada zat cair. Sekarang bagaimana untuk udara atau gas? Yang kedua ada yang namanya tekanan Gauss. Apa itu tekanan Gauss? Tekanan Gauss itu adalah selisih antara tekanan
antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Tekanan Gauss itu adalah selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Gampangnya begini, ketika kita mengukur tekanan udara yang diukur dengan alat ukur, itu sebenarnya yang diukur itu adalah tekanan Gauss. Paham ya? Tekanan yang diukur pakai alat itu sebenarnya adalah tekanan Gauss. Sedangkan tekanan sesungguhnya, jadi kalau yang diukur alat itu adalah tekanan Gauss. Kalau yang tekanan sesungguhnya itu disebut sebagai tekanan mutlak. Oh, berarti tekanan mutlak itu sama dengan tekanan Gauss ditambah tekanan atmosfer. Kalau kita tulis berarti P sama dengan tekanan Gauss, kita tulis P Gauss ditambah tekanan ATM. Contohnya gini, misalkan sebuah ban, jadi ada sebuah ban itu diukur tekanannya dengan alat ukur. Ternyata hasilnya itu adalah 2 atmosfer atau 2 ATM. Sehingga berarti P Gauss itu kan sama dengan 2 ATM. Nah, kira-kira berapakah tekanan mutlak pada ban itu? Nah, berarti tekanan mutlak P itu kan sama dengan P Gauss ditambah P ATM. Berarti P Gauss-nya tadi 2 ATM ditambah tekanan atmosfer itu adalah 1 ATM. Berarti hasilnya tekanan mutlaknya itu adalah 3 atmosfer. Ini tadi kan tekanan atmosfer ternyata berpengaruh. Berarti pada zat cair yang wadahnya terbuka, yang di awal tadi, itu juga berpengaruh dong harusnya. Nah, sekarang kita analisis tekanan mutlak pada suatu kedalaman zat cair. Wadah berisi zat cair yang di awal tadi kita bawa lagi ke sini. Tadi kita sudah dapatkan bahwa di dasar bejana ini kan mengalami tekanan hidrostatis. Berarti di titik ini, dasar titik B ini mengalami tekanan hidrostatis. Berarti di sini ada tekanan hidrostatis atau pH. Kita tulis pakai putih aja, pH, tekanan hidrostatis. Karena di atasnya ini terbuka, berarti di sini adalah terbuka. Kita tulis terbuka, sehingga terdapat tekanan atmosfer. Seret ke bawah. Ini ada tekanan atmosfer di sini. Karena tekanan atmosfernya ada di kedalaman 0 atau di permukaan atas zat cair. Nah, di sini berarti kita tulis juga sebagai PO atau P0 ya. Kita di sini tulis P0, tekanan di kedalaman 0. Oh, berarti dari sini kita bisa tahu tekanan mutlak di dasar wadah. Nah, tekanan mutlak bisa kita cari P sama dengan P0 ditambah pH
atau tekanan hidrostatis karena akibat dari ini zat cair, beratnya zat cair yang ada di setinggi H. pH tadi kan kita sudah ketahui bahwasanya pH itu adalah rho GH. Berarti kita tulis P sama dengan B0 ditambah rho dikali G dikali H. Nah, ini adalah untuk mencari tekanan mutlak pada kedalaman tertentu. Sebagai catatan, jika di soal nanti disebutkan, misalkan disebutkan tentukan tekanan pada kedalaman tertentu misalkan. Berarti yang ditanyakan ini adalah tekanan mutlak. Tekanan mutlak. Kalau yang ditanyakan itu adalah misalkan gini, pertanyaannya gini, tentukan tekanan. Tentukan tekanan hidrostatis. Nah, baru misalkan tentukan tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu. Berarti yang ditanyakan di sini adalah pH. Itu ya. Kalau yang ditanyakan hanya tekanan saja, tekanan tok, berarti itu yang dicari tekanan mutlak. Tapi kalau tentukan tekanan hidrostatis, berarti yang ditanyakan pH atau tekanan hidrostatis. Perlu kalian ingat juga, P0 ini kan tekanan atmosfer. Berarti P0 dan pH, kalau sebelum kalian jumlahkan, itu harus punya satuan yang sama atau yang sederajat. Baru kalian jumlahkan. Ingat, P0 itu kan besarnya sama dengan 1 atm atau 1 atmosfer. Tadi kalau kita konversi itu sama dengan 76 cm3. Atau kalau kita rubah menjadi Pascal berarti dia adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, seringnya itu langsung aja dibulatkan menjadi 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, P0 dan rho GH ini harus punya satuan yang sederajat atau yang sama, baru bisa dijumlahkan. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal 1 pada subbab ini. Sebuah penampung air setinggi 10 meter penuh terisi air. Jika permukaan penampung air tersebut tertutup, nah ini kata kuncinya, permukaan penampung air tersebut tertutup, berarti tidak ada tekanan atmosfer. P0-nya nggak ada, berarti hanya tekanan hidrostatis. Nah, tentukan tekanan air pada dasar wadah. Ini juga harus jadi perhatian, tentukan tekanan air. Jika penampungnya itu tidak tertutup atau terbuka, maka yang ditanyakan adalah tekanan mutlak. Karena ini adalah tertutup, berarti tekanan air. Nah, kita tulis terlebih dahulu, diketahui hanya sama dengan 10 meter. Permukaan tertutup, berarti P0 sama dengan 0. Tentukan tekanan air di dasar wadah, berarti ditanya P mutlaknya di dasar wadah. Dengan catatan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita jawab. P itu sama dengan P0 plus rho GH tadi. P0-nya 0. Ditambah rho air itu berapa yo? 1000 dikali G-nya 10 kali H-nya adalah 10, berarti sama dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 1 kali 10 pangkat 5 Pascal atau sama dengan 100.000 Pascal. Nah, gitu ya. Oke, kita ada soal lagi. Ini adalah contoh soal kedua. Seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik,
percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan udara luar 10/5, tentukan tekanan total yang dialami ikan. Nah, tekanan total atau tekanan mutlak. Kita tulis terlebih dahulu diketahui. H-nya sama dengan 15 meter. Ingat, H itu diukur dari permukaan atas. Massa jenis air, Rho, sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Percepatan gravitasinya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan tekanan udara luar sebesar, berarti P0 sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Tentukan tekanan total yang dialami ikan. Berarti yang ditanyakan adalah tekanan mutlaknya. Nah, kita jawab tekanan mutlak sama dengan tekanan P0 ditambah Rho GH sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton meter persegi atau Pascal sama dengan ditambah Rho-nya adalah 1000 dikali G-nya 10 dikali H-nya 15. Berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 ditambah 1, 2, 3, 4. Kalau kita jadikan pangkat 5 juga, ini adalah 1,5 kali 10 pangkat 5. Berarti sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5. Berarti sama dengan 250 ribu. Nah, 250 ribu Pascal. Demikian penjelasan mengenai tekanan, baik itu tekanan hidrostatis, tekanan Gauss, dan tekanan mutlak pada kedalaman tertentu. Ingat tadi tekanan mutlak dan tekanan hidrostatis. Kalau yang ditanyakan tekanan saja, berarti yang dicari adalah tekanan mutlak. Tapi kalau ada embel-embel tentukan tekanan hidrostatis, berarti yang dicari adalah pH atau tekanan hidrostatis. Demikian, semoga video ini dapat membantu kalian belajar. Silahkan dilanjutkan pada video part ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.